Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat S. Stambuk 130 2019 0284 kelas C1 mata kuliah pengujian perangkat lunak Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua yang bertemakan white box dan black box testing. Ini adalah tugasnya. Tugas kedua itu berisikan satu, gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda serta buatlah kesimpulan dari setiap tahapan. Kedua itu, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus Anda serta buatlah kesimpulan dari hasil analisa Anda. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu white box testing. White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Untuk melakukan pengujian ini, penguji atau tester perlu memiliki kemampuan dalam memahami kode dari suatu program sehingga pengujian ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Oke, kemudian ada langkah-langkah penyelesaian white box. Yang pertama itu kita harus menganalisa sistem berdasarkan alur flowchart, sistem informasi penjualan. Yang kedua itu membuat flowgraph berdasarkan alur flowchart. Tiga, menentukan jalur independen berdasarkan gambar flowgraph. Keempat itu menghitung kompleksitas siklomatis berdasarkan jalur independen yang dilalui. Ada bagiannya. Ada bagian pertama itu jumlah region grafik air sesuai dengan kompleksitas siklomatis. Kedua itu kompleksitas siklomatis atau G. Untuk grafik alir G ditentukan sebagai F per G sama dengan E kurang E tambah 2, di mana E adalah jumlah sampul grafik air. Bagian C, kompleksitas siklomatis atau F per G untuk grafik alergi ditentukan sebagai F dalam kurung G sama dengan P tambah 1, di mana P adalah jumlah simpul predikat yang diisikan dalam grafik alergi. Dan kemudian D, menentukan jalur independen berdasarkan gambar flow graph. Yang terakhir kita harus melakukan test case. Di sini ada muncul flow graph login. Di sini kompleksitas siklomatis program login kompleksitas siklomatis dihitung menggunakan tiga cara, yaitu pertama grafik alir mempunyai dua region, yang kedua kompleksitas siklomatis atau Fg sama dengan 6 Fg dikurang N6 node tambah 2 sama dengan 2. Ketiga, kompleksitas siklomatis atau Fg sama dengan satu simpul yang diperkirakan tambah 1 sama dengan 2. Dengan demikian, kompleksitas siklomatis dari flow graph yang dijelaskan pada gambar 3 adalah 2 dengan jalur NP-nya adalah jalur pertama itu 1 sama dengan 1 kurang 2, 3, 4, 5, 6. Jalur 2 itu 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi 2, 3, 5, 6. Dan ditampilkan di sini ada program 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti gambar sebelah kiri ini. Di sini ada tes case login. Di page pertama itu adalah jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skenario-nya itu yang pertama start, kemudian kedua memasukkan username dan password, ketiga klik login, 4 validasi data benar, 5 sistem menampilkan halaman utama, kemudian end, maka hasil pengujiannya adalah berhasil. Kemudian page kedua jalurnya itu 1, 2, 3, 4, kemudian kembali 2, 3, 5, 6. Skenario nya itu satu start, kedua memasukkan username dan password, kemudian klik login, kemudian validasi data salah, kemudian muncul pesan error memasukkan kembali username dan password. 6 klik login, 7 sistem menampilkan halaman utama. 8N, maka hasil pengujian berhasil. Selanjutnya black box testing. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Kemudian pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian ada kriteria pengujian from
baik pada aspek tampilan modul maupun data dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini ada nomor kriteria uji dan hasil uji. Yang pertama, apakah form dapat tampil seluruhnya jika pemilihan menu dilakukan? Hasil ujinya ya. Yang kedua, apakah detail dari masing-masing form dapat tampil semua? Nah, hasil uji ya. Yang ketiga, apakah data yang ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan? Hasilnya adalah ya. Nah, keempat, apakah tombol-tombol modifikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Jawaban hasil ujinya adalah ya. Yang kelima, jika terjadi modifikasi data pada suatu tabel, apakah tabel tersebut mengalami perubahan data? Nah, hasil ujinya adalah ya. Kemudian yang keenam, apakah navigasi menuju form yang sudah sesuai dengan yang diharapkan? Hasilnya adalah ya. Dan yang terakhir, apakah terjadi perubahan ketika dilakukan manipulasi data seperti penambahan dan penghapusan data? Nah, hasil ujinya adalah ya. Mungkin tadi itulah hasil pemaparan tugas kedua dari saya. Saya bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.